Shooting mode, oke. File type. Nah, Nah, dia dengan prosesor ini bisa 6K 30p. Ini gila sih. Halo semuanya, selamat datang di channel SMD dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue sangat excited karena kayak yang kalian bisa lihat di depan gue, ini adalah sebuah dus dari kamera terbarunya Nikon yang udah sangat gue antisipasi. Kalian bisa baca ya, Z Cinema gitu kan. Yap, ini adalah Nikon ZR. Dan ya, gue sangat excited buat nyobain kamera ini karena Nikon menurut gue di update kali ini cukup memberikan refreshment di dunia kamera gitu ya. Karena sebelumnya memang ya adalah update-update baru, cuman agak boring. Dan menurut gue salah satu update terbaik tahun ini adalah hadirnya Nikon ZR ini. Dan ya mari kita langsung aja sambil unboxing karena gue excited banget buat nyobain. Dan ya ini sebenarnya kita nggak tahu juga ya, karena ini unit sampel, nggak tahu maksudnya bakal kayak gini atau enggak gitu ya bentuk kalau kalian beli kertas-kertasnya dan lain sebagainya. Harusnya sih iya ya, karena ini udah PT Alta juga gitu di ininya. Ini atas terang banget ya, tapi nggak apa-apa karena takutnya kameranya hitam nanti. Ini kardusnya aja udah hitam gitu kan. Dan ya buset, terus kan terang amat. By the way guys, gue dari masa depan, gue ada sedikit lupa di dalam videonya. Ini sedikit informasi aja buat teman-teman kalau kita lagi ngadain lomba fotografi lagi, tapi kali ini khusus untuk penggunaan smartphone. Jadi lomba foto pakai smartphone, total hadiahnya 12 juta rupiah cash. Bukan buat beli gear atau dalam bentuk gear apapun gitu ya. Cash 12 juta total hadiahnya. Kalau kalian kepo, kalian langsung cek aja ke pengumuman lombanya yang gue taruh di situ. Oke, balik lagi ke unboxingnya, dimana kamera ini belum jadi gitu ya. Masih di unbox gitu kan. Ini kita dapat ada baterai di sini, lalu kita dikasih baterainya 2. Mungkin kalau beli 1 ya, tapi maksudnya di sini kita dikasih buat ngetes gitu kan. Dan ini ada strapnya juga, strapnya B aja ya, gitu nggak gimana-gimana. Langsung aja kita lihat kameranya. Ini seru banget nih. Kita lihat. Ini dia. Bobotnya lumayan sih, lumayan berat. Di atas ekspektasi gua beratnya. Dan yep, ini dia Nikon ZR. Siapa yang rapihin ini kamera ya setelah dibuka? Karena gua agak sebel ya, Nikonnya terbalik gitu. Atau gini ya. Nah, tapi kan bisa begitu gitu ya. Cuman ya itu menunjukkan kalau kamera ini udah sempet dibuka. Tapi ini gokil sih, rasanya mewah juga. Berat, kayaknya dalemannya lumayan mantep ya. Dan kalau gua goyang-goyang dikit aja sebenarnya langsung berasa gitu ada ibisnya. Ibisnya mantep banget. Mungkin ruang geraknya cukup luas karena memang Nikon Z itu adalah mounting full frame, salah satu mounting full frame yang paling gede, sehingga mungkin buat pergerakan sensornya ketika menggunakan ibis gitu ya, dia salah satu yang mungkin terbaik juga karena ruang geraknya tuh jadi banyak banget gitu. Dan dia salah satu kamera yang paling gampang di-adapt ke lensa-lensa lain gitu. Karena lensa-lensa lain, sistem-sistem lain biasanya itu menggunakan mounting yang lebih kecil dan flash distance-nya agak lebih jauh. Dan ya memang Nikon ini bisa di-adapt juga kalau kalian pengen pakai ya lensa-lensa Sony, which is udah banyak gitu kan. Dan ya mungkin kedepannya kita akan tes ke situ. Tapi balik lagi, kita impresi si Nikon ZR ini. Kita lihat sensornya dulu. Salah arah mulu lagi. Dan ya ini dia menggunakan sensor full frame. Dan dia menggunakan sensor full frame yang identik ya dengan si Z6 Mark III. Sehingga itu kamera favorit gue juga kalau kalian nonton gitu ya. Itu juga mantep banget, kita udah ada reviewnya. Dan di sini adalah setup yang lebih ke video sentris. Ini adalah hasil dari Nikon bekerja sama dengan Red Cinema gitu ya. Ini kalian bisa lihat ya, ini maksudnya secara bentuk juga nggak Nikon banget ya. Nikon tuh biasanya gripnya khas, ada kuningnya gitu kan, di sini ada garis. Ini enggak, bentuknya juga beda, tapi ya nggak seenak itu juga sih buat dipegang. Walaupun dia ada supportnya di sini, jadi kita masih bisa pegang. Di belakang juga ada coakan untuk thumb support, tapi kecil banget, jadi ya tetap harus berhati-hati. Gue saranin kalau kalian ceroboh pakai strap atau wrist strap gitu ya, atau strap yang bisa dicopot jadi nggak terlalu mengganggu. Dan
Ya, ini impresinya. Gue tuh sebenarnya kurang suka dengan dia itu klaim kamera cinema dan di mana-mana tuh pakai kata-kata cinema gitu ya. Tadi juga kalian bisa lihat di kardusnya Z Cinema, di sini juga Z Cinema. Karena secara setup dia tuh nggak terlalu kayak kamera cinema. Mountingnya nggak banyak, lalu dia di sisi bawahnya juga ini pengamannya malah ada di samping, bukan ada di depan gitu ya. Dan jaraknya cukup dekat juga dengan baterai yang mungkin kalau kalian pasang di tripod profesional agak membahayakan. Sebenarnya cakep gitu, untuk di rigging tetap cakep. Cuman ada beberapa poin yang tidak terlalu cinema. HDMI-nya juga kayaknya ini nggak full size gitu kan. Kita lihat. Iya, dia malah masih pakai micro HDMI. Jadi ya kurang cinema. Cuman kalau dia menempatkannya sebagai kamera konten kreator, ini adalah kamera konten kreator yang gokil. Dan tadinya gue kira dia akan beradu dengan ZV-E1, which is gue masih setuju kalau dia paling deket itu ngadunya bukan dengan FX3, tapi dengan ZV-E1. Tapi dibandingkan ZV-E1-nya Sony, gila. Ini rasanya mewah banget gitu. Beda sama ZV-E1-nya Sony yang dari awal buka terasa plastiki, terasa mainan. Bukan berarti kamera jelek ya, maksudnya dia memang kompromisnya kan di situ. Cuman speknya gila. Tapi di sini, impresinya aja udah cakep banget. Dan kita lihat layar. Wah, kita harus bandingkan dengan sesuatu nanti ya. Ini dia ada anti goresnya gitu, gue sebel banget pengen gue tarik rasanya, cuma boleh nggak ya? Tapi ya pokoknya dia kayak ada anti goresnya gitu. Dan ya di sini dia nggak ada dial ya, dialnya di atas sini. Ini joystick, bisa dipencet, bisa untuk D-pad gitu kan. Bukan D-pad sih, joystick lah ini untuk ngarah-ngarahin. Dan mungkin langsung aja kita sambil nyalain. No lens attached, oh ya, tidak ada lensa emang. Wah, layar gede banget. Cuman UI-nya kurang, gue nggak tahu deh, kayak kurang tajam gitu. Atau karena gue nggak biasa aja ngeliat layarnya segede gini gitu. Rasanya itu kayak di scale free transform gitu, ditarik biar gede dan ya agak kurang gimana gitu. Mungkin langsung aja kali ya kita pasangin lensa karena gue dipinjemin juga sebuah lensa yang gokil buat ngetes ya. Wah, sudah ada lensanya di sini. Gede banget dan katanya ini lensa masih terbilang baru ya, belum banyak yang bahas juga. Jadi ya kalian bisa cek, ini adalah 35mm f1.2s, ini Core S. Jadi katanya ini seri tingginya mereka ya. Ini Core S gitu kan, tapi nggak ada ring-ring kuningnya gitu ya. Kayaknya lebih cakep gitu kalau ada ring-ring kuningnya khas Nikon. Oke, langsung aja kita sambil pasang. Buset, gede banget sih. Buset. Panjang ya. Gue kira dia lebih ke lebar sih. Pas dikasih tahu gitu kan, kita dikasih tahu ada lensa 35, 12. Gue mikirnya tuh lebih ke lebar gitu, kayak Sigma yang baru gitu kan. Ini panjang sih. Dan ini mungkin membuat ergonominya agak tipping ke depan, tapi nggak masalah juga. Kita lihat. Karena opsi lensa Nikon tuh termasuk yang banyak. Dan wah gila, ini layarnya gede banget sih. Cuma gue tuh kayak kaku. Ini tajam nggak sih ya? Kayak maksudnya kayak agak ragu gitu. Lalu kita, ini mode foto guys. Nah kita masuk ke mode video dan kalian bisa lihat ya setupnya gue suka banget. Kaki lu harus naik gitu sekali. Turunin dulu kali. Nih gue nengok. Nah udah bener. Nah, gue suka setupnya nih. Jadi layarnya gede dan beberapa menu-menu tuh diletakkan di sisi bawah gitu ya. Jadi dia nggak mengganggu ke sini walaupun masih ada juga yang banyak di situ. Ya mungkin nanti kita coba display pasti ada modenya juga tuh kan biar lebih bersih. Tapi maksud gue naruh di sini nih ini ngebantu banget sih. Touchscreen-nya enak juga. Oke, ya gue perlu explore lagi karena di sini kayaknya agak beda gitu ya. Walaupun kayak terkesan kecil ya dari proporsi layarnya, tapi ini enak banget sih di touch ya. Maksudnya buat jari tuh masih kayak berjauh-jauhan gitu, masih sangat intuitif, responsif. Nah ini salah. Kalau kayak HP gitu kan dari atas bisa keluar menu, ide yang bagus kalau bisa diterapkan gitu. Tapi ya itu. Kita masuk mode dulu. Ke fully manual. Ini lebih bisa dikontrol semuanya dan ini lebih enak kalau misalkan bisa gini nih, kayak si Canon gitu ya, bisa ser gitu. Terus kalau udah oke apa nih? Balik. Oke, masih kurang intuitif ya buat baliknya. Cuman oke lah. Untuk first attempt di UI kayak gini gue suka banget. Dan ya itu ada kita lagi syuting di situ. Nah, ini gue demen banget sih. Coba menunya mana nih? Tombol menu mana lagi? Ini kayaknya. Menu, bukan. Itu bukan ya?
di sini ada menu. Agak repot ya kalau harus ke situ dulu. Tapi tadi kayaknya yang foto nggak begitu. Cuman kita lihat settingannya. Shooting mode, oke. File type. Nah, H24, H265, ada 10 bitnya juga di H265. ProRes RAW R3DNE atau Red Code RAW gitu ya. Ya nggak ngerti juga sih bacanya kenapa begitu. Tapi yang atas NRAW. Jadi kamera ini dengan ukuran yang sangat compact, dia bawa 3 opsi RAW video file. Gitu ya. Coba kita pilih dulu aja ProRes RAW. ProRes RAW-nya SDR, dia bisa pakai lock nggak ProRes RAW-nya? Atau ya dia RAW ya, nanti mungkin di post processing kita baru pilih warnanya. Nah dia dengan ProRes RAW ini bisa 6K 30p. Ini gila sih. Di harga segini ya. 4K-nya coba, 4K-nya harus pakai yang biasa kalau mau 120. Coba kita balik ke H265, 8-bit aja. Oh iya benar, di sini baru nongol 120. ProRes RAW tidak support 120. Agak disayangkan, tapi ya nggak apa-apa juga sih karena kita nggak tahu juga nanti fit in-nya kayak gimana di workflow kita, cuman ya kita akan lihat nanti lah. Dan ya paling itu sih. Nih mungkin ya gue mau bandingin layar sama apa, ada kamera XS20 di sini. Ya kamera yang berbeda juga, tapi rata-rata kamera layarnya kayak si XS20 inilah. Kita lihat. Wah. Tapi exposure-nya yang ini harusnya gimana ya? Dia nggak mau berubah ISO-nya auto. Nah, jadi biar lebih ini aja. Warnanya beda ya. Ya karena yang ini nggak tahu deh, ini mungkin pakai agak lock gitu kali ya. Tapi ya kalian lihat dari ukuran layarnya aja lah. Nah, ini kan harusnya kelihatan tuh. Ini layarnya gila banget sih. Cuma ya ini warnanya nggak seimbang. Tapi ini DCI P3 loh, sertifikasi warna untuk layarnya si Nikon ini. Jadi ya cukup menarik buat kita coba ke depannya. Tapi untuk sekarang sedikit untuk impressionnya itu dulu aja. So far sangat menggoda, tapi ya kita lihat nanti. Walaupun kita dapat waktu yang memang agak terbatas juga, tapi gue akan coba untuk dapetin footage dan pengetesan yang mungkin bisa berguna buat kalian juga gitu ya. Dan untuk harga sendiri dia dijualnya itu kalau di luar sekitar 2.200 US dollar. Gue sih berharap dijual di Indonesia tetap bisa under 40 juta, dan kalau dia under 40 juta atau bahkan kalau bisa deket ZVE1 udah nggak ngelawan sih sama sekali gitu ya. Jadi kayaknya dia akan lebih mahal. Selama masih under 40 juta gue rasa ini masih ya kamera yang sangat menarik. Dan ini mungkin adalah penyebab kalau misalkan akhirnya gue pindah ke Nikon gitu ya. Mungkin. Kita lihat nanti, tapi kita cobain dulu beberapa hari ke depan. Oke, paling habis kah? Oh iya, memori. Ya orang udah pada tahu lah memorinya 2. Iya, tapi iya benar-benar. Orang agak kaku juga sih sebenarnya kalau misalkan ini dia memorinya 2, satunya CF, satunya micro SD. Nah, maksudnya ini jadi hal yang penting untuk di-mention, thank you sekali gitu ya untuk di-mention. Karena rata-rata orang tuh ngumpulin SD gitu. Ya termasuk kita tuh punya SD banyak banget. Kita punya CF cuma 2 kayaknya. Karena ya kamera kita ada yang pakai CF, tapi cuma beberapa. Dan kita kebutuhannya memang untuk review-review kamera yang high-end. Tapi buat kalian yang biasa pakai kamera di level kreator gitu kan, tuh biasanya udah ngumpulinnya SD card, punya banyak ya. Kalian harus invest ke CF Express Type B. Karena second memorinya di sini nggak terlalu bisa kepake juga sih, karena pakai micro SD gitu kan. Jadi ya paling itu aja. Oke, semoga bermanfaat, semoga bisa jadi sedikit mengisi waktu kalian dengan unboxing ini. Silahkan tunggu reviewnya, semoga dalam waktu dekat bisa kita kerjakan. Atau impression yang agak mendalam lah gitu. Mungkin belum review ya, tapi impression yang agak mendalam. Paling itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera Deska, dan jangan lupa untuk berkarya.